Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Damayanti dan rekan saya Eva Andini Putri. Kami mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Regresi Linear, Random Forest Regressor, dan Gradient Boosting Regressor dalam memprediksi nilai ujian mahasiswa berdasarkan faktor akademik, psikologis, dan gaya hidup. Oke, next. Latar belakang. Nilai mahasiswa menjadi salah satu indikator utama untuk latar belakang. Nilai ujian mahasiswa menjadi salah satu indikator utama untuk menilai pencapaian akademik, kelulusan, hingga syarat beasiswa. Namun, nilai ujian tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik saja, tetapi juga faktor hidup seperti jam tidur, olahraga, dan penggunaan media sosial. Seiring perkembangan teknologi, machine learning dapat membantu memprediksi nilai ujian dengan lebih akurat berdasarkan faktor-faktor tersebut. Dalam penelitian ini, kami membandingkan tiga algoritma populer, yang itu yaitu ada regresi linear, random forest regressor, dan gradient boosting untuk mengetahui mana yang lebih akurat. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini penelitian ini berfokus pada 4 pertanyaan utama. Yaitu yang pertama ada bagaimana kinerja regresi linear dalam memprediksi nilai ujian mahasiswa. Yang kedua, bagaimana kinerja random forest regressor. Yang ketiga, bagaimana kinerja gradient boosting regressor. Dan yang keempat, ada algoritma mana yang memberikan hasil prediksi terbaik. Uh, jadi di sini tujuannya adalah menganalisis kinerja tiga algoritma itu, membandingkan performa dan menemukan model yang paling akurat sekaligus memberikan wawasan tentang faktor apa saja yang paling mempengaruhi nilai ujian mahasiswa. Oke, next. Metode penelitian. Oke, di sini ada manfaat penelitian. Jadi yang pertama ada secara teoritis, kontribusi pada kajian data science dan machine learning. Yang selanjutnya ada secara praktis, membantu dosen dan mahasiswa memahami faktor penentu performa akademik. Yang ketiga ada memberikan contoh nyata penerapan dataset terbuka dalam pendidikan. Oke, next. Yang selanjutnya ada tujuan pustaka. Regresi linear, sederhana, tapi kurang untuk data non-linear. Yang kedua ada random forest. Kuat menangani data kompleks, mengurangi overfitting. Yang ketiga ada gradient boosting, akurasinya tinggi, tetapi perlu pengaturan agar tidak overtising. Yang terakhir ada evaluasi model dengan MAE dan RMSE dan R. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan komparatif dan eksperimental. Data yang digunakan adalah data student, habits, dan academic performance dataset dari Kaggle yang berisi pertama, ada jam belajar, kehadiran nilai sebelumnya. Yang kedua ada tingkat stres, motivasi, dan kepercayaan diri. Yang ketiga ada gaya hidup seperti pola tidur, olahraga, media sosial. Yang terakhir ada nilai ujian sebagai variabel target. Jadi tahapan penelitian itu meliputi yang pertama ada data understanding, yaitu analisis awal distribusi data dan korelasi. Yang kedua, data preparation, pembersihan data, normalisasi, dan pembagian data latih dan uji. Yang ketiga, pemodelan, menerapkan 3 model, yaitu linear regression, random forest, dan XGBoost.
Dan yang keempat ada evaluasi menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R2. Dan yang terakhir ada visualisasi hasil, perbandingan performa model dan analisis faktor utama. Semua analisis dilakukan dengan Python di Google Colab menggunakan pustaka Pandas, NumPy, Scikit, dan Linear Seaborn. Oke, next. Jadi di hasil penelitian ini ada model yang diuji yaitu linear regression, random forest, dan XGBoost. Dua linear yaitu 0,6618, random forest 0,6938, dan XGBoost 0,0000. XGBoost regressor menunjukkan performa yang terbaik. Dan di sini ada perbandingan performa model regresi. Pada saat ini, evaluasi model dilakukan analisis terhadap performa tiga algoritma regresi yang digunakan, yaitu linear regression, random forest, dan XGBoost. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan tiga metrik, pertama yaitu MAE dan root mean square error, RMSE, dan R squared, untuk mengukur seberapa akurat masing-masing model dalam memprediksi target. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa XGBoost memiliki performa terbaik di antara ketiganya dengan nilai MAS sebesar 4,843225 dan RMSE sebesar 6,33862 yang menunjukkan bahwa rata kesalahan prediksi model ini lebih kecil dibanding dua model lainnya. Selain itu, nilai R2 XGBoost sebesar 0,700036 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 70% variasi dari data target, menandakan bahwa model ini memiliki tingkat presisi dan akurasi yang tinggi dalam menangkap pola dari data pelatihan maupun pengujian. Sementara itu, model random forest menunjukkan performa yang cukup baik dan berada di urutan kedua setelah XGBoost. Model ini mencatatkan nilai MAS sebesar 4,902249 dan RMSE sebesar 6,449926. Meskipun nilai-nilai ini sedikit lebih tinggi dibanding XGBoost, selisihnya tidak terlalu signifikan yang menandakan bahwa random forest juga mampu melakukan prediksi dengan akurasi yang cukup tinggi. Nilai RDA pada random forest sebesar 0,693773 memperkuat hal ini, di mana model masih mampu menjelaskan sekitar 69% variasi data target. Pun random forest untuk mengatasi data nonlinear dan kompleks, membuatnya menjadi alternatif yang solid dan layak dipertimbangkan, terutama jika dibandingkan dengan model regresi linear yang performanya cenderung lebih terbatas dalam menangkap pola hubungan yang kompleks antar fitur. Adapun linear regression menghasilkan performa rendah dibanding dua model lainnya dengan ME sebesar 5,0177715 dan RMSE sebesar 6,778587. Ini menunjukkan bahwa model ini memiliki target tingkat kesalahan prediksi yang lebih besar secara konsisten. Nilai R pangkat 2 sebesar 0,661770 juga menjadi indikator bahwa linear regression hanya mampu menjelaskan sekitar 66% variasi dalam data target. Meskipun demikian, linear regression tetap berfungsi sebagai baseline model yang sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan. Hasil ini melihatkan bahwa model dengan kompleksitas rendah, seperti regresi linear, memiliki keterbatasan dalam menghadapi data yang mungkin mengandung pola nonlinear atau interaksi kompleks antar fitur. Oleh karena itu, pada tahap evaluasi model, disimpulkan bahwa XGBoost adalah pilihan paling optimal untuk digunakan pada skenario ini, disusul oleh random forest dengan linear regression sebagai pembanding awal. Selanjutnya di sini ada fitur important model XGBoost, yaitu sebagai langkah terakhir pada tahap ini adalah melakukan scaling terhadap fitur numerik dan membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Fitur-fitur numerik seperti X, tadi, horse, days, screen time, split source, motivation,
Computation level dan exam efficiency score dinormalisasikan menggunakan metode standar scalar untuk menggunakan skala antar fitur. Proses menormalisasi Proses normalisasi ini penting agar tidak terjadi dominasi fitur tertentu yang memiliki rentang nilai terbesar terhadap fitur lainnya dalam proses latihan model. Pelatihan ini juga melakukan fitur engineering sederhana dengan membuat fitur baru seperti total screen time dan rasio antar tingkat stres dengan jumlah jam tidur yang diyakini dapat memberikan kontribusi tambahan dalam prediksi nilai ujian akhir. Setelah semua fitur disiapkan, dataset dibagi menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji guna memastikan bahwa performa model dapat diukur secara objektif terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berikutnya ada analisis data, yaitu motivasi dan jam belajar berkolerasi positif dengan nilai ujian, kecemasan ujian berkolerasi negatif, serta visualisasi berupa heat map, distribusi nilai, dan korelasi jam belajar. Berikutnya di sini ada distribusi nilai exam score. Distribusi pada fitur numerik menunjukkan variasi yang cukup luas, misalnya variabel study hours per day tampak mengikuti distribusi mendekati normal, di mana mayoritas mahasiswa belajar sekitar 4 hingga 6 jam per hari. Sedangkan screen time yang merupakan gabungan dari sosial media, Netflix, dan aktivitas lainnya menunjukkan pola distribusi serupa namun dengan nilai maksimum yang cukup ekstrim, hingga 21 jam. Bahwa terdapat sebagian kecil mahasiswa dengan screen time yang sangat tinggi, yang mungkin berdampak pada konsentrasi belajar dan performa akademik. Korelasi antar fitur numerik menunjukkan beberapa temuan penting. Misalnya, terdapat korelasi positif antara studi hours per day dengan exam scores, R sama dengan 0,24 yang mengindikasikan bahwa semakin banyak waktu belajar, cenderung semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Sebaliknya, terdapat korelasi negatif antara exam anxiety score dengan exam score, R sama dengan 0,23, yang berarti kecemasan terhadap ujian cenderung menurunkan performa akademik. Berikutnya adalah Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan algoritma regresi linear random forest regressor dan XGBoost regressor dalam memprediksi nilai ujian mahasiswa berdasarkan peraturan akademik dan XGBoost dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu XGBoost regressor adalah algoritma paling akurat. Faktor jam belajar, motivasi, dan stres sangat berpengaruh. Serta di sini ada saran, yaitu gunakan fitur selection, eksplorasi algoritma lain, dan intervensi berbasis data untuk institusi dan mahasiswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami berdua jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.